Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabarnya hari ini saudara? Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Percayalah bahwa Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah memanggil kita dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dia adalah Bapa yang setia bagi anak-anaknya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Dalam kesempatan yang luar biasa ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara merenungkan perjalanan hidup saudara sampai saat ini, sampai hari ini saudara? Saya tidak tahu umur saudara berapa sampai hari ini. Ya, masing-masing saudara yang menonton, saya yakin bahwa punya banyak hal yang dialami ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka dari itu, apakah pernah saudara merenungkan perjalanan hidup saudara di dalam Yesus, dalam perjalanan kita mengiringi Tuhan? Kalau mau jujur saudara, kita akan menyadari bahwa kalaupun kita melewati berbagai kesulitan, kalaupun kita melewati berbagai persoalan hidup, kalaupun kita mampu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kita, itu karena Tuhan. Allah mengerjakan pertolongannya di dalam seluruh kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, saudara. Semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saudara, maka saudara tidak akan ada sampai hari ini, tidak akan ada sampai saat ini. Ya, kita bangga punya Yesus, punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan hari ini adalah merupakan satu kisah yang luar biasa. Dan Daud adalah seorang raja yang sangat dikagumi, yang sangat disukai, yang sangat dihormati. Ya. Dia menceritakan tentang bagaimana pengalaman hidupnya ketika dia menghadapi kesesakan. Saudara, kita melihat bagaimana ketulusan hati dari seorang yang bernama Daud mencintai Tuhan. Ketulusan hati mengasihi Tuhan. Ketulusan hati mengikuti setiap ketetapan-ketetapan Allah. Sekalipun memang Daud pernah jatuh di dalam dosa. Daud pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah. Namun dengan ketulusan hatinya, dengan kejujurannya, mengakui semua dosa dan pelanggaran yang pernah dia lakukan.
Maka Alkitab katakan Dia Allah yang setia, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Maka dari itu Allah begitu mengasihi Daud. Allah begitu peduli terhadap yang namanya Daud. Di tengah-tengah keadaan apapun, di tengah-tengah situasi apapun, bahkan ditulis dalam Alkitab tadi bahwa di tengah kesesakan, Daud datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan membiarkan seruan itu begitu saja? Tidak, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Allah mendengar seruan daripada Daud. Alkitab katakan Tuhan tidak tuli mendengar setiap seruan anak-anaknya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengerjakan pertolongannya. Asalkan apa, saudara? Asalkan kita datang kepada Dia, berseru kepada nama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan pikiranmu. Karena Alkitab katakan bahwa barang siapa mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, maka mereka akan terkutuk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh harapnya sepenuhnya kepada Allah, menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah. Tidak separuh-separuh, saudara. Separuh Tuhan, separuh dunia, enggak. 100%. Nah, ini yang Tuhan inginkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Allah, di tengah-tengah kesesakan juga yang kita alami, tidak mungkin Allah tidak mendengar setiap seruan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan kita berseru kepada Dia. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia selalu menyediakan waktu bagi anak-anaknya yang berseru kepadanya. Dia selalu memberikan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Sudah dikasih oleh Tuhan. Seruan Daud sampai kepada Tuhan, sampai di telinga Allah, dan Dia mengerjakan pertolongannya kepada Daud. Sudah dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini begitu menakutkan. Dengan adanya pandemi COVID-19, kurang lebih hampir 2 tahun, saudara, ya. Banyak orang yang sudah menjadi korban. Banyak hal yang kemudian terkendala, saudara. Baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, ya, bisnis, semua hal mengalami kendala. Semua berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin sebelum pandemi ini terjadi di Indonesia, kita memiliki satu harapan, kita memiliki satu mimpi, kita memiliki satu goal, agar supaya di tahun 2020-2021 kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kita berusaha dengan berbagai cara agar supaya semua mimpi kita itu bisa berjalan
sesuai dengan yang kita harapkan. Namun ternyata setelah COVID itu melanda dunia, termasuk Indonesia, maka saudara, semua hal yang kita rencanakan, semua hal yang kita pikirkan itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Namun percayalah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik waktunya, kita tetap melihat bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu tidak terjadi secara kebetulan. Ada rencana Allah kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini, agar supaya apa? Waktu-waktu yang ada, kita semakin betul-betul mencari Tuhan, betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan, betul-betul membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Mungkin tahun-tahun berikutnya, sebelumnya, kita disibukkan dengan berbagai hal, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, ya, bisnis kita. Seringkali kita lupa bersekutu dengan Tuhan, lupa bergaul karib dengan Allah. Nah, waktu-waktu ini Tuhan ajar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat kepada Allah. Makanya pandemi ini adalah merupakan kesesakan yang terjadi, yang diizinkan. Untuk apa? Agar supaya kita datang berseru kepada Allah, kita datang mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita datang kepada Allah dan membawa seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan, banyak gereja-gereja yang mengalami dampak daripada pandemi ini. Salah satunya adalah masalah ibadah. Ya. Awal pandemi terjadi, kita dimulai dengan ibadah-ibadah online. Lalu kemudian kita ibadah tatap muka. Tapi ternyata dalam beberapa pekan ke depan kita kembali lagi melaksanakan ibadah online. Nah, saya percaya bahwa kalau ibadah ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ibadah ini dikerjakan dengan segenap hati, maka sekalipun online, ini tidak mengurangi makna, kualitas, esensi daripada ibadah itu sendiri. Tidak mengurangi nilai-nilai ibadah itu sendiri, asalkan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena dimanapun kita berada, tadi saudara berada di rumah masing-masing, jemaat berada di rumah masing-masing, saya percaya Allah hadir di setiap rumah kita. Allah hadir di setiap tempat di mana kita sedang berlutut menyembah Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah setiap orang yang sungguh-sungguh datang berseru kepada Dia. Jadi dimanapun tempatnya saudara, pada waktu saudara berseru kepada nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, maka Dia hadir memberkati saudara. Amin. Maka dari itu mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Persiapkan hati kita, sekalipun hanya menyaksikan lewat layar handphone, ya, tapi Tuhan bisa mengerjakan mujizatnya, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang berbeban berat dilepaskan, mengalami kelegaan, mengalami sukacita, mengalami kemenangan,
Kenapa? Karena Tuhan hadir mengerjakan pertolongannya atas kehidupan saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Saudara, orang yang berseru kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan, ini menunjukkan bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan di tengah kesesakan, mereka adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka yakin bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam seluruh hidup mereka. Yang kedua adalah mereka sangat mengenal dengan benar siapa Allah yang mereka percayai. Maka dari itu di tengah kesesakan mereka datang berseru kepada Tuhan. Karena mereka kenal siapa Allah yang mereka percayai. Siapa Allah yang mereka agungkan, mereka harapkan. Yang ketiga adalah setiap orang yang mengalami kesesakan datang berseru kepada Tuhan. Karena ini merupakan bukti bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka, tetapi mereka datang kepada Sang Penolong yang dapat mengerjakan segala sesuatu di luar kekuatan dan kemampuan manusia. Saya percaya bahwa tidak hanya Daud menerima jawaban dari setiap seruan itu, tetapi semua kita yang percaya, yang datang kepadanya, yang berseru kepadanya, masih akan menerima jawaban yang datangnya daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara pendengar sekalian. Kapanpun saudara mendengar renungan ini, biarlah kiranya berkat Allah tercurah melimpah atas kehidupan saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.